Jika begini, akan sulit ya buatku mendapatkan kesempatan kedua dari kamu. Ucap Alaska secara tiba-tiba membuat Siska mematung. Kamu diam saja. Tidak berniat menjawab ucapanku. Kembali Alaska menanyakan hal itu pada Siska. Siska menghela napas. Gadis itu kemudian menatap wajah Alaska sebelum berkata, kamu datang ke sini hanya untuk menanyakan hal itu. Kamu serius dengan ucapan kamu saat di bandara waktu itu? Jujur saja Alaska, aku tidak bisa langsung percaya sama kamu. Aku ingat dengan jelas bagaimana perlakuan kamu padaku saat itu. Kamu tidak menyukai kehadiranku, tapi kenapa sekarang kamu malah datang bahkan mau repot-repot untuk menyusuku ke tempat ini? Pertanyaan dengan nada tidak habis pikir itu terucap dari belah bibir Siska. Alaska menghela napas, jika aku meminta kesempatan untuk menjelaskan, apakah kamu akan memberikannya? Aku akan menjelaskan semuanya termasuk pertanyaan kamu sebelumnya, ujar Alaska seraya matanya melirik ke arah bodyguard Siska yang sudah menatapnya dengan tajam. Jadi, coba jelaskan padaku. Dan untuk kesempatan kedua yang kamu minta itu mungkin akan aku pertimbangkan, ujar Siska dengan lirih. Alaska tersenyum senang, meskipun tadi saat Siska berbicara padanya masih terlihat agak menjaga jarak dan juga seperti canggung, tapi ini sebuah kemajuan kecil karena Siska mau berbicara panjang kepadanya setelah kejadian di bandara beberapa bulan yang lalu. Tapi tidak di sini, aku mau kita bicara hanya berdua saja. Apakah boleh? Jujur saja Siska, aku tidak nyaman dengan tatapan menghakimi dari para bodyguard kamu. Bisakah kamu ikut denganku? Kita bicara berdua di tempat lain tanpa bodyguard kamu itu, ujar Alaska dengan tersenyum ke arah Siska. Siska melirik ke arah bodyguard sebelum menjawab pertanyaan Alaska, baiklah, ayo, tapi aku tidak bisa lama karena kakek pasti akan curiga dan marah. Dia hanya memberiku waktu 45 menit untuk keluar rumah karena ini sudah malam, ujar Siska seraya melirik ke arah mansion besar yang tepat berada di belakangnya. Alaska mengangguk, sedikitnya dia agak menyesal karena membawa Siska pergi tanpa meminta izin pada kakek dari gadis itu, karena situasinya sekarang tidak memungkinkan untuk bertemu pria paruh baya itu. Jangankan untuk bertemu, tadi dia datang dan meminta izin untuk masuk menemui Siska saja tidak diizinkan pria paruh baya itu. Bahkan Alaska tadi sempat diusir jika dia tidak keras kepala untuk menunggu di luar dan akhirnya meminta bantuan Lita agar Siska mau membuka blokiran nomornya. Jadi, aku tidak akan lama kok, aku tahu kakek kamu akan marah jika kamu pulang lebih malam dari yang sudah ditentukan, ujar Alaska dengan tersenyum tipis yang lantas tanpa izin langsung mengamit tangan Siska untuk mengikuti langkahnya menuju mobil sport mewah yang baru dibeli oleh Alaska sebagai mobil transportasinya di negara ini. Tapi bodyguard Siska yang melihat nona itu akan dibawa oleh lelaki asing yang beberapa jam yang lalu membuat keributan karena ingin bertemu dengan nonanya itu langsung saja menghadang jalan Alaska. Dengan wajah datar, Darren berkata, Anda tidak bisa membawa pergi nona kami. Nona Anda tidak tuan perbolehkan untuk keluar tanpa kami. Jangan mau mengikuti lelaki gila ini, dia hanya orang suka membuat keributan. Kami takut jika Anda pergi dengan dia, Anda akan kenapa-kenapa. Siska menatap kesal pada Darren, aku hanya sebentar saja pergi dengannya. Kamu tidak perlu khawatir karena aku mengenal lelaki ini dengan baik. Dia tidak akan melukaiku secara fisik, jadi kalian tidak perlu khawatir dan juga menuruti ucapan kakek untuk mengikutiku dengan pria ini, ujar Siska dengan yakin, membuat kedua bodyguardnya itu saling bertatapan. Apakah Anda yakin Nona? Jika Tuan Besar marah, apakah Anda akan tanggung jawab? Tanya bodyguard itu dengan nada yang terdengar lelah. Sepertinya dia sudah menyerah untuk berkeras kepala agar bisa menjaga Siska karena penolakan dan keras kepala gadis itu. Siska memutar bola matanya malas mendengar itu, iya, sudah sana kembali ke pos saja, jadi saat aku kembali nanti kalian akan masuk bersamaku dan pura-pura tidak mengetahui kejadian aku yang pergi dengan Alaska.
Mana mungkin kami bisa mengelabui Tuan Besar Nona, meskipun kami tutup mulut tapi Tuan itu bukan hanya punya satu mata. Dia memiliki banyak mata-mata yang pastinya meskipun saya ataupun Darren tutup mulut soal kepergian Anda, tapi Tuan Besar bisa tahu. Bodyguard itu memperingati dan Siska menghela napas kasar. Benar sih, tapi sudah kalian nggak usah mikirin itu. Lagian aku keluarnya cuma sebentar, ingat ya jaga rahasia kita ini. Pokoknya kalian jangan kasih tahu kakek. Siska memperingatkan untuk yang terakhir kali sebelum pergi bersama dengan Alaska, meninggalkan kedua bodyguardnya yang menatap miris. Nona itu sudah tahu jika kakeknya punya banyak mata-mata tapi tetap saja nekat. Mana perginya bersama lelaki yang sebelumnya Tuan Besar telah usir karena memiliki niat bertemu Nona. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi nanti setelah Nona pulang, apakah Tuan Besar akan marah atau tidak. Tapi yang jelas posisi kita berdua tidak aman karena pasti kita akan mendapatkan amarah dari Tuan Besar karena membiarkan cucunya pergi dengan pria lain, ujar salah satu bodyguard itu. Darren mengangguk, ya, sudah risiko kita juga karena membiarkan Nona pergi. Hukuman apapun harus kita jalani nantinya. Benar. Suasana dalam mobil yang Alaska bawa terasa canggung. Siska hanya bisa mengalihkan pandangannya pada jalanan kota karena dia tidak bisa menatap wajah Alaska, apalagi mencoba memulai percakapan lebih dulu seperti sebelumnya. Terlampau bingung dan merasa jika keadaan tidak seperti dulu lagi membuat Siska akhirnya hanya bungkam sepanjang perjalanan. Dia juga tidak tahu Alaska akan membawanya kemana. Sedangkan Alaska sendiri. Lelaki itu fokus menyetir, namun pikirannya berkelana memikirkan Siska yang sebenarnya tidak perlu dia pikirkan karena gadis itu sudah ada di sampingnya saat ini. Kamu mau bawa aku kemana? Kamu tahu kan waktu yang diberikan tidak banyak. Akhirnya setelah keheningan yang cukup lama, Siska memberanikan diri membuka suara hanya sekedar basa-basi menanyakan kemana tujuan mereka malam ini karena Alaska yang langsung membawanya saja tanpa mengatakan tujuan mereka kemana. Taman, tidak jauh dari sini kok, ujar Alaska yang tidak lama setelahnya lelaki itu menghentikan mobilnya, tepat di depan taman yang meskipun sudah malam masih banyak yang berkunjung, bahkan pasangan anak muda juga tidak jarang Siska lihat oleh matanya itu. Alaska menoleh ke arah Siska lalu tanpa aba-aba lelaki itu membantu Siska membuka sabuk pengamannya dan karena itu pula jarak di antara keduanya hanya terpisah beberapa sentimeter saja. Pipi Siska tanpa bisa ditahan bersemu ketika wajah Alaska berada di hadapannya itu menatap matanya juga bahkan tersenyum manis. Cantik, kenapa aku baru menyadarinya sekarang ya? Gumam Alaska tanpa sadar. Siska langsung mendorong tubuh Alaska dengan cepat saat merasakan jantungnya berdebar sangat kencang. Ayo turun, kamu bilang mau mengatakan sesuatu, ujar Siska dengan gugup dan gadis itu terburu untuk keluar dari dalam mobil Alaska. Tingkahnya yang terlihat menggemaskan saat salah tingkah itu membuat Alaska terkekeh. Sebenarnya bukan hanya Siska yang salah tingkah di sini, Alaska pun juga, hanya saja lelaki itu bisa mengendalikan dengan baik ekspresi wajahnya, tapi debaran jantung yang sangat cepat juga telinga yang memerah itu tidak bisa berbohong jika Alaska pun sama salah tingkahnya dengan Siska. Alaska pun menyusul Siska setelah berhasil mengendalikan debaran jantungnya itu. Mata lelaki itu langsung terfokus pada Siska yang sedang duduk, menunggu dirinya di bangku taman. Jadi, kamu mau menjelaskan apa padaku, Kak? Alaska langsung ditodong pertanyaan seperti itu. Lelaki tampan tersebut menghela napas sebelum menjawab pertanyaan dari Siska barusan. Aku tahu mungkin saat ini dalam hati kamu banyak keraguan tentang aku. Terutama perubahan sikapku padamu, Siska, dan Siska mengangguk menyetujui. Aku datang ke sini untuk membuktikan ucapanku sebelumnya padamu saat di bandara, Siska. Aku pernah bilang akan mengejarmu dan menyusulmu ke sini untuk membuktikan padamu. Jika saat itu kamu mengatakan jika aku bukan mencintaimu,
Tapi aku hanya merasa kehilangan atas dirimu, aku mungkin hanya akan terdiam karena aku sendiri masih ragu dengan perasaanku. Tapi sekarang semuanya sudah jelas, Siska, dan kamu keliru. Aku sungguh mencintai kamu bukan karena kasihan ataupun karena aku merasa kehilangan sosok kamu saat kamu mulai berubah sikap dan pergi meninggalkanku. Selama kamu pergi, aku terus memikirkan jawabannya dan sekarang aku tahu aku benar-benar mencintai kamu, Siska. Tolong beri aku satu kesempatan lagi. Aku akan menggunakan kesempatan itu sebaik mungkin, ujar Alaska dengan tatapan mata yang tulus menatap ke arah Siska. Orang bilang jika ingin tahu seseorang itu berkata jujur atau bohong, maka tataplah matanya. Karena tatapan mata penuh dengan cinta, penyesalan, dan ketakutan akan kehilangan, juga kejujuran atas apa yang dirasa kini dapat Siska lihat semuanya melalui tatapan mata Alaska. Rasanya Siska ingin menangis ketika melihat itu. Aku tidak bisa menjawabnya sekarang. Aku akan menjawabnya nanti dan sebaiknya ayo kita kembali. Aku rasa kita sudah terlalu lama di luar, ujar Siska dengan tatapan mata yang gadis itu alihkan ke arah lain supaya tidak melihat tatapan mata dari Alaska yang sudah berkaca-kaca itu. Alaska tersenyum tipis, dia tahu jika Siska berusaha menghindarinya dengan dalih jika sudah terlanjur malam. Tapi dia tidak akan marah. Tidak masalah jika memang Siska membutuhkan waktu yang lama untuk berpikir mengenai kesempatan kedua yang diminta Alaska dan juga pernyataan cinta Alaska barusan. Lelaki itu mencoba berpikir positif, namun tiba-tiba saja bayangan Siska yang pergi meninggalkannya bersama pria lain langsung mengusik ingatannya. Apakah Alaska tanyakan saja sekarang? Aku paham, kamu butuh waktu kan untuk berpikir. Aku tidak akan meminta keputusan kamu diambil cepat-cepat jika memang kamu masih ragu denganku. Iya, Siska, boleh aku bertanya sebentar saja sebelum kita berdua kembali? Ada sebuah pertanyaan yang mengusik pikiranku sedari tadi, ujar Alaska langsung mengutarakan, dia sangat penasaran. Bertanya, apa? Alaska menarik napas terlebih dahulu, lelaki itu berusaha menatap Siska sebelum berkata, saat di universitas tempat kamu berkuliah, siapa lelaki yang bersama kamu itu? Lelaki yang sempat memukul wajahku tiba-tiba dan pergi membawa kamu dari hadapanku. Dia. Siapa kamu, Siska? Tanya Alaska dengan wajah yang terlihat cemas menunggu jawaban dari Siska. Siska membelalakkan matanya, terkejut dengan pertanyaan tidak terduga dari Alaska. Tidak pernah terpikir jika Alaska akan menanyakan tentang Sky padanya secepat ini. Dapat Siska lihat jika Alaska terlihat sangat menunggu jawaban darinya, bahkan raut wajah pria itu agak cemas. Kenapa dengan Alaska? Kenapa dia menampilkan ekspresi cemas seperti itu di hadapanku? Apakah dia cemas karena menunggu jawaban dariku tentang Sky? Batin Siska bertanya tanpa sadar. Lelaki yang kamu maksud itu namanya Sky, dia adalah kekasih baruku, ujar Siska tanpa diduga, dia hanya iseng saja sebenarnya. Tidak ada maksud lain mengatakan hal itu kepada Alaska, hanya ingin melihat reaksi apa yang akan diberikan Alaska padanya. Dan Alaska layaknya orang yang sangat syok dengan kabar itu sampai-sampai, tatapan matanya menjadi kosong seketika dengan tubuh mematung kaku. Butuh waktu 1 menit untuk dirinya bisa kembali sadar meskipun rasa terkejut itu masih ada. Kamu bilang apa? Kekasih. Ulangnya dengan terbata. Siska melihat Alaska kelihatan sangat terkejut itu benar-benar tidak percaya dengan apa yang dia lihat. Rasanya gadis itu ingin tertawa kencang karena telah berhasil menjahili Alaska dan membuktikan sendiri jika ucapan dengan tatapan tulus yang Alaska berikan padanya beberapa waktu lalu bukanlah bualan semata. Hanya dengan cara yang agak kekanakan ini Siska bisa melihat perasaan Alaska yang sesungguhnya. Dengan menganggukkan kepalanya bersamaan ekspresi pongah, Siska menjawab, ya, kamu tidak salah dengar kok Aska.
Sky, lelaki yang kamu maksud tadi itu adalah kekasihku, makanya dia sangat marah saat kamu yang notabene-nya lelaki asing bagi pacarku itu main peluk-peluk aku begitu saja. Jelas Sky merasa cemburu dan akhirnya malah memukul wajahmu, tapi bagaimanapun perlakuan Sky padamu juga salah. Oleh karena itu aku akan meminta maaf mewakilinya. Maafkan dia ya Asuka. Alaska menggeleng, tidak mungkin. Kamu bilang mau mempertimbangkannya, kamu bilang dulu hanya aku yang ada di hati kamu. Kenapa? Kenapa hanya dalam waktu 1 bulan kamu sudah melupakanku dan mendapatkan lelaki baru? Kenapa? Suara pria itu melemah di akhirnya. Oke, rasanya Siska pikir sudah cukup untuk bermain-main karena Alaska terlihat sangat frustrasi dan sedih mendengarnya. Maaf Asuka, tapi aku hanya bercanda, ujar Siska. Jadi, kamu tidak apa-apa. Aku tahu mungkin ini alasan kamu juga yang tidak bisa menerimaku langsung begitu apa. Wajah Alaska yang tadinya menunduk seketika langsung mendongak kembali untuk menatap Siska. Dengan tersenyum lebar, Siska mengulangi perkataan sebelumnya, maaf, aku hanya bercanda tadi untuk mengetes kamu. Sky itu bukan kekasihku, dia adalah sahabat baikku. Lagian jika dia kekasihku, tidak mungkin aku mengatakan padamu untuk memberiku waktu berpikir mengenai kesempatan kedua yang kamu minta itu. Bercanda kamu tidak ada lucu-lucunya sama sekali, Siska. Aku hampir jantungan tadi saat mendengarnya, ujar Alaska hampir akan marah. Namun ketika melihat wajah Siska yang tertawa kecil itu membuat amarah yang akan timbul seketika menyuap begitu saja. Tapi di sisi lain, Alaska sangat bersyukur karena dengan begitu kesempatan untuk dia memiliki Siska lagi lumayan banyak. Maaf ya, tapi seandainya kamu mendapat kesempatan kedua dariku pun rasanya tidak akan mudah karena kamu akan menghadapi kakekku nanti. Apakah kamu siap? Tentu. Rintangan apapun akan aku hadapi, kamu pikir aku menyusul kamu ke sini tanpa melalui rintangan sebelumnya. Jadi jangan khawatir, aku akan memperjuangkan kamu dan tidak akan kembali ke Indonesia seorang diri tanpa kamu. Siska menatap serius ke arah Alaska, meskipun nanti yang kamu hadapi adalah kakekku. Kamu akan tetap teguh untuk memperjuangkanku. Iya. Meskipun itu adalah kakek kamu sekalipun, aku akan berjuang.